Isu ketahanan pangan memang seolah tak ada habisnya dibahas. Memang ironis jika mengingat Indonesia adalah negara agraris namun memiliki isu ketahanan pangan. Dialog bertajuk Ketahanan Pangan yang berlangsung pada Minggu 26 Juli membahas hal-hal yang menjadi kunci dalam menyukseskan ketahanan pangan di Indonesia dan khususnya Bali. Dialog ketahanan pangan yang berlangsung di Agro Learning Center di kawasan Gang Raya Jalan Cokomaria, Peguyangan Kangin, Denpasar ini diisi oleh berbagai narasumber. Di antaranya perwakilan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Provinsi Bali dan beberapa komunitas seperti komunitas Lungatat Berseri, Pondok Tani, dan kelompok Pangan Raya. Selain itu, dialog ini juga diisi oleh anggota DPD RI Made Mangku Pastika dan Rektor Universitas Dwi Jendra Gede Sedana. Di ALC ini mengadakan kerjasama dengan pendidikan dasar. Jadi SD misalnya anak-anak itu datang ke sini tidak untuk mereka bertani tapi melihat dulu pertaniannya. Sehingga mereka mencintai pertaniannya, kemudian mengenal filosofi dari pertanian itu sendiri. Nah setelah itu baru kita membangun yang namanya pertanian benar-benar memberikan keuntungan. Nah itulah tempat ini saya kira sangat bagus gitu, jauh dari jalan utama. Kemudian kalaupun memang di sini nanti menjadi tempat pembelajaran, nah diperlukan nanti mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah setelah itu bagaimana dalam materinya nanti pun juga terintegrasi antara hulu dan hilir itu. Nah kalau teknologi produksi itu saat ini kan sudah dipahami oleh masyarakat karena sangat mudah mendapatkan informasi dari berbagai media. Nah sekarang yang menjadi persoalannya adalah mereka menjadi satu inclusiveness, tidak hanya bekerja sendiri, hanya memproduksi menghasilkan selesai, tetapi nanti pasarnya di mana. Nah inilah diperlukan ada agroindustri hilir. Apakah misalnya di sini juga menjadi salah satu bagian dari peran untuk pasca panennya, misalnya penyimpanan, nah perlu ada yang namanya gudang-gudang. Mulai masuk lagi teknik penyimpanan yang bagus untuk berbagai komoditas. Tidak perlu besar-besar, tetapi hanya memberikan contoh pembelajaran bagi orang-orang yang sudah belajar di sini bagaimana cara menyimpan yang bagus. Nah setelah menyimpan yang bagus itu muncul lagi, apakah harus diolah? Nah ada pengolahannya di sini. Sebelum memang kalau sudah skala besar baru dijual ke luar. Nah kalau yang areal kesini baru ini kan belum skala besar ini, kecuali komoditasnya yang memang memiliki nilai ekonomis tinggi itu sudah bisa. Tapi melakukan kerjasama kemitraan. Memang agak sulit kalau masih agak sempit gitu, karena untuk menjamin kontinuitasnya itu lebih sulit. Tapi hanya memberikan informasi dan kemudian menjadi contoh pada saat kita mau membangun pertanian yang memang benar-benar terintegrasi atau yang sering yang sebutkan pertanian inklusif. Sehingga misalnya ada agroindustri hilir, apakah itu nanti akan menjadi pembeli atau menjadi pemasok lagi atau distributor. Nah dia juga memberikan informasi kepada orang-orang yang ada di sini atau nanti kelompok-kelompok petani bahwa produk-produk yang dibutuhkan adalah kualitasnya ABCDE dengan sertifikasinya ABCDE, sehingga masyarakat petani termasuk yang di sini akan menyediakan produk-produk itu, sehingga tingkat harga pun sudah bisa ditentukan sejak awal. Dalam dialog ini, I Gusti Putu Nuriata yang mewakili HKTI Provinsi Bali menyatakan, secara umum kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini tidak terlalu mengalami masalah, sehingga dapat dikatakan stabil namun bersifat semu. Terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita lihat kondisi kita saat ini, meskipun ada di beberapa daerah yang memang kekurangan pangan, tapi secara umum ketahanan pangan kita ini boleh dikatakan tidak terlalu banyak masalah atau boleh dikatakan stabil. Namun stabilnya ini tentu bersifat semu. Kami katakan semu karena ditopang oleh impor. Ditopang oleh impor. Kebijakan impor tidak semata-mata salah, tidak sepenuhnya salah, tetapi akan lebih bagus apabila kita bisa mandiri secara pangan. Nah ini
kalau import, kelemahannya ini akan memberikan peluang pada kelompok tertentu untuk memanfaatkan import. Nah, kemudian juga tidak memberikan ruang kepada petani untuk mengembangkan potensi yang ada di masing-masing. Nah, di sini kami menyarankan kalau bisa pemerintah lebih banyak memberi peluang pada masyarakat atau petani di dalam menyiapkan pangan. Nah, ini yang kita harapkan sehingga petani bisa memproduksi pangan sendiri, kemudian juga bisa menambah lapangan kerja dan pendapatan daripada petani. Dalam meningkatkan ketahanan pangan Indonesia yang bisa dilakukan pemerintah. Untuk itu, Nuryata menyampaikan 3 poin penting. Poin pertama, yakni mengenai pengendalian jumlah penduduk. Tak dipungkiri, Indonesia memang memiliki jumlah penduduk yang padat. Seiring dengan tingginya angka penduduk, semakin tinggi pula kebutuhan akan pangan. Salah satu program yang dulu sempat menjadi solusi pemerintah dalam pengendalian kepadatan penduduk adalah program transmigrasi, yang bila kembali digencarkan, dinilai akan berdampak pada pertanian dan ketahanan pangan. Poin kedua mengenai bagaimana meningkatkan produksi pangan yang lebih intensif. Nuryata berharap lembaga-lembaga pertanian akan kembali dihidupkan, seperti penyuluh pertanian dan balai benih. Selain itu, produksi pangan yang lebih intensif juga bisa diwujudkan dengan pengembangan SDM berkualitas dengan teknologi tinggi. Yang tak kalah penting yakni adanya diversifikasi pangan, di mana perlu adanya perubahan mindset bahwa komoditas pangan tak hanya beras namun juga produk-produk lainnya. Terakhir, poin ketiga yakni tentang faktor lingkungan juga turut mempengaruhi produktivitas pertanian, seperti lingkungan mata air dan antisipasi perubahan cuaca. Tak lupa, Nuryata juga memberikan catatan terkait keberhasilan ketahanan pangan di Indonesia yang dinilainya dapat tercapai jika visi pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi. Selain itu, juga diperlukan adanya kebijakan yang bersifat lintas sektor. Sangat luar biasa, saya kira ini menjadi prospek yang baik ke depan dalam menghasilkan generasi muda yang mau konsen terhadap pertanian. Nah, kebetulan saya selain di HKTI, saya juga sekarang mengelola program studi Sains Pertanian S2 Pasca Sarjana. Saya tadi sudah bincang-bincang dengan Pak Baskara selaku pengelola ANC ini. Kita akan buat semacam kesepakatan kerjasama atau KSO untuk kita membina bersama-sama. Mungkin nanti kami akan buat MOU-nya dulu antara Pasca Sarjana Warmadewa, saya sebagai ketua program studi, kita akan bersama-sama melakukan pembinaan di Subak Longata ini. Jadi sebagai wujud daripada operasional kami di dalam kerjasama itu. Nah, ke depan saya kira ini karena dia baru mengembangkan ALC ini, saya yakin nanti ke depan akan memiliki respon yang besar bagi generasi muda. Harapan saya ke depan ini menjadi lebih baik, lebih terstruktur, lebih tertata dengan baik, sehingga manfaat daripada ALC ini dirasakan oleh masyarakat lingkungannya di sini dulu, sebelum nanti masyarakat yang lebih luas, khususnya di Kota Denpasar. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.